Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi kami pada ibadah ini, supaya melalui kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk bisa mengerti, melihat Tuhan, dan benar-benar boleh percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, supaya sepenuhnya Roh-Mu yang kudus yang memakai dia untuk apa yang Kau mau, dia boleh sampaikan. Baik umat Tuhan di rumah juga, kiranya Tuhan boleh memberkati bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kaulah yang menghalau segala pekerjaan kegelapan dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Sudah kita dapat Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nanti yang genapnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke dalam kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memukul tilammu." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang?" Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang menyatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Oke, ya sampai sedemikian. Mari kita melihat di sini temanya, maukah engkau sembuh? Iya. Kesembuhan adalah hal yang sangat diharapkan setiap orang yang sakit. Ya pasti ya. Tidak ada orang yang akan berkata, biarlah aku merasakan lebih sakit lagi. Artinya kalau masih sehari, 2 hari, udahlah tunggu seminggu aja. Biar makin berasa. Sakitnya nggak ada ya. Kalaupun sehari langsung cari-cari. Masih batuk aja langsung mana jahe, mana serai. Mulai dari obat yang alami sampai akhirnya nanti ya obat yang antibiotik seperti itu ya, kalau tidak menyembuhkan. Iya. Kesadaran akan rasa sakit, tentu kita akan mencari jalan keluar supaya kita lekas sembuh.
berbagai daya dan upaya akan dilakukan. Iya. Kalaupun harus mengeluarkan biaya yang besar, selama ada persediaan, tentu akan ditempuh bagi banyak orang. Kenapa dibilang bagi banyak orang? Berarti ada yang enggak? Ada. Iya, udah kanker dia kan, rukonya lantai 3. Sayang rasanya. Udah diobati. Daripada leong lagi kanker ini, biarlah aku mati karena kanker ini. Ada, tapi ada yang memang ya sepanjang ada harapan, habis semua nggak apa-apa. Orang dulu pun ku cari untuk akunya, bukan untuk ku tinggalkan, kan begitu ya. Iya. Jadi banyak orang yang melakukan hal itu kalau sudah sakit. Kenapa? Nggak enak ya, nggak enak sakit ya. Berasa kali dia di tubuh ini. Jadi ingin sembuh itu tinggi. Iya. Mari kita lihat pertanyaan ini. Apa yang diyakini orang Yahudi tentang kesembuhan di kolam Bethesda ini? Nah, ada artinya di masyarakat kepercayaan bahwa kolam Bethesda ini nantinya dikatakan sekali-kali nanti bergoncang airnya oleh karena malaikat turun. Nah, kalau air itu nanti bergoncang, keyakinan mereka siapapun yang pertama kali masuk, apapun penyakitnya akan sembuh. Inilah keyakinan. Ya, sama dengan kita juga ya, seperti di Lau Debu-Debu itu kan begitu ya. Air hangat yang di bawah kaki Gunung Sinabung itu diyakini bahwa menyembuhkan sakit kulit. Makanya rata-rata ke sana yang sakit kulit, kan gitu ya. Ya sembuh enggaknya enggak tahu juga ya. Tapi itulah yang beredar, tapi belum pernah juga ada yang memang berkata kepada saya, aku benar loh sembuh, enggak ada. Walaupun itu hanya rumor seperti itu di masyarakat, ya malam-malam penuh itu. Apalagi Pariban itu ya kan, penuh. Iya, kenapa? Karena itulah yang diyakini. Iya. Nah, di sini tadi kita lihat juga, karena inilah menjadi keyakinan di masyarakat, maka dikatakan tadi kolam Bethesda ini ada 5 serambinya. Ada 5 seperti terasnya kira-kira gitu, penuh. Iya. Penuh, banyak orang di situ berbaring. Mulai dari yang katanya tadi apa? Buta, timpang, lumpuh. Iya. Detail dibuat, dia buta, timpang, dan lumpuh. Ya. Banyak orang, nggak tahu kapan nanti malaikat itu turun. Kalaupun itu misalkan oke, benar, tapi nggak tahu kapan turun. Ya harus tunggu. Rela ya, rela. Dan ada pula syaratnya, hanya 1 yang sembuh. Jadi kalau 100 orang di situ tidur, berapa yang akan gagal? 99 orang akan gagal. Walaupun begitu gimana? Mereka bertahan. Iya. 1 yang pasti dikatakan sembuh, dan kapan itu datang nggak tahu. Apakah itu malam hari, harus melek juga gitu ya kan. Nah, kalau pas malam hari pas tidur semua, nggak ada yang terbangun, nggak jadi. Tapi walaupun begitu sulitnya, mereka tetap menanti. Kenapa? Pengen sembuh. Iya. Makanya salah satu kita lihat di sini ya, diceritakan ada seorang bapak, ya bapak pastinya udah 38 tahun lumpuh. Kita nggak tahu apakah memang selama 38 tahun itu dia menanti, tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan besar jangan-jangan dia yang terlama di sana. Karena dia ada perkataannya, tiap kali aku mau turun, udah duluan orang. Sakit kali ya. Iya. Tapi itu pun tidak membuat dia mundur. Kenapa? Karena masih ada harapan. Iya. Masih ada keinginan. Walaupun gagal terus, tetap menanti. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, kenapa ya Yohanes ini menjelaskan agak mendetail gitu ya. Dikatakan tadi di ayat yang pertama dan kedua ya, bahwa
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Tiap kali kita nanti baca di dalam kitab Injil, ya, tiap perayaan Yesus hadir. Bahkan perayaan pentakbisan Bait Allah itu sebenarnya bukan yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan. Tetapi itu mulai dijalankan ketika itu masa diam, di mana nggak lagi bangkit nabi-nabi. Waktu itu ada orang-orang, artinya yang menjajah Israel ini, yang menajiskan Bait Allah dengan membawa hewan ke dalam yang bukan ditetapkan Tuhan, seperti itu. Jadi kemudian ini ditahirkan, dan ini akhirnya dibuat menjadi sebuah perayaan. Itu pun Yesus hadiri. Apalagi perayaan-perayaan di mana memang Tuhan yang menetapkan. Nah, ini nggak jelas ya perayaan apa. Apakah ini hari raya Pondok Daun ataukah hari raya Paskah, tidak dijelaskan. Tapi dalam hari raya ini Yesus hadir. Jadi tiap kali hari raya Yesus hadir. Datang khusus dari Yerusalem, dari Galilea ke Yerusalem. Maka ini juga keyakinan kita ya. Ya, kalau kamu yakin Allah hadir di sini kayak mana? Aku tadi sih nggak pala sampai pikiranku ke situ. Kalaulah kami menyadari Allah hadir di sini, sikap kita kayak mana ya? Iya. Hati kita kayak mana ya? Makanya nggak heran ketika di Amos 5 itu ada di belakang buku lagu kita ya. Tuhan bilang, aku muak dengan semua perayaanmu. Kenapa Tuhan bilang aku muak? Dengan domba-domba gemuan itu aku muak. Dengan nyanyian-nyanyianmu itu aku muak. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Kenapa Tuhan muak katakannya? Karena keadilan tidak ada di tengah-tengahmu. Kebenaran gak ada di tengah-tengahmu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan hadir. Iya. Jadi Tuhan hadir ya. Iya. Atau berpikir ya ibadahlah. Gitu ya. Nah, makanya Tuhan melihat semua. Iya. Kalau kita lihat ya, pernah perayaan Paskah di Korintus itu Paulus mencela. Kenapa? Gak adakah kau bisa makan di rumahmu katanya. Sehingga kamu di sini pas hari Paskah justru kamu melampiaskan hawa nafsumu. Oh, ada yang sampai kenyang kali, ada yang gak makan. Mungkin perayaan Paskah di Korintus itu mungkin ada perjamuan makan kayak kita ya. Makanya kita bersyukur ya, kalau di sini nggak sampai begitu ya. Yang satu kenyang, ada yang satu kelaparan, nggak ada yang sampai masing-masing kali ngambil ke apa ya, ke panci gitu ya. Pokoknya aku kenyang, yang teman yang lain nggak perlu pikirkan. Ya, jadi kalau dalam perayaan, kalaupun ada perjamuan makan itu kan perjamuan kasih namanya ya. Untuk bisa saling dekat satu dengan yang lainnya, lebih banyak kita bisa mengobrol satu dengan yang lainnya. Makanya kita bersyukur di sini ya kan. Dipikirkan soal kesehatan, makanya babi jangan. Kenapa? Banyak yang udah tua, tensi banyak yang sudah tinggi, jangan. Sekalipun gak pernah. Masa gak pernah menunya babi, dia acara Natal juga enggak, Paskah juga enggak, udah cukup godaan di luar kan gitu ya. Di luar udah cukup banyak godaannya, di sini yang gak usah. Kan gitu, udah di luar godaannya banyak ditambah lagi di sini. Aduh. Terus bilang, kalau kamu mau enak makan rumahmu kan ada. Kalau kau mau lahap rumahmu kan ada. Ya di sini harusnya menjadi kesempatanmu. Ini perjamuan kasih. Bukan memuaskan hawa nafsumu. Puji Tuhan, GKMI kasih anugerah belum ada itu ya. Dan berharap gak akan ada untuk ke depannya. Kalau di tempat lain, perayaan Natal kadang-kadang menjadi perayaan pertempuran. Kenapa? Soal menu. Ya kan? Aku tadi cuman dibawa 1 rantang, anak itu 2 rantang. Yang hadir 50 orang dipotong jagalnya 100 kilo. Coba. Kenapa? Karena mau memuaskan hawa nafsu, kesempatan di sini. Padahal ada rumah masing-masing. Nah di situ bisa mau 5 kilo silahkan. Naik tensi sendiri kan gitu ya. Enggak ikut sama yang lain begitu.
Ya, kita bukan anti babi ya. Ya, tetapi apa? Ya, apalagi kita mengingat kita lebih ikut kepada yang tidak sehat. Yang sehat ini setelah pulang Paskah nanti cari BPK. Banyak bertebaran, berjamur di luar sana, kan begitu ya? Ya, kita bersyukur. Kita lihat tadi di sini, tiap kali perayaan Yesus hadir. Nah, apa tadi dikatakannya? Di Yerusalem dekat pintu domba ada sebuah kolam. Kenapa sampai detail begini Yohanes bercerita? Tentang kolam ini dikatakan dekat pintu domba. Iya. Bethesda ini artinya rumah anugerah, rumah belas kasihan, atau rumah kemurahan. Jadi kalau pintu domba ini tadi, ini biasanya adalah pintu memang untuk domba-domba lewat, yaitu untuk korban penebus dosa itu. Dari sinilah lewat, dari pintu ini. Dan pintu domba ini pada masa ini tidak dikunci. Hanya inilah satu-satunya pintu yang tidak dikunci. Kalau selebihnya dikunci. Menunjukkan bahwa apa? Penebusan dosa itu terbuka bagi semua orang. Maka inilah pintu tidak dikunci. Maka kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam kitab Nehemia, salah satu pintu domba ini, inilah yang diperbaiki pertama oleh imam-imam dan imam kepala. Kan kita tahu ya, Nehemia itu datang dari Puri Susan untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah hancur. Karena sudah dijajah waktu itu oleh Babel ya, dan ini udah porak-poranda. Dan ketika Nehemia mendengar kabar bahwa mereka masih dalam keadaan tercela, kenapa? Karena tembok itu belum diperbaiki. Jadi tembok itu seperti sebuah kehormatan, martabat bagi sebuah kota. Jadi kalau suatu kota nggak ada tembok, ini seperti apa? Kota yang tak bermartabat. Ini seperti apa? Seperti perempuan dewasa yang telanjang. Atau seperti laki-laki dewasa yang telanjang. Kalau anak-anak beda ya. Ini enggak aneh kita rasa, tetapi kalau perempuan dewasa atau laki-laki dewasa, ini memalukan. Seperti itulah kalau sebuah kota tidak ada tembok. Seperti itulah Israel pada masa itu. Jadi dalam keadaan tercela. Itulah yang mendorong Nehemia. Karena kabar itu dia kembali ke Yerusalem. Dan ketika mulai pembangunan tembok itu dimulai dari ini. Pintu domba ini. Dan ini satu-satunya pintu yang ditakbiskan. Pintu yang lain enggak. Mungkin apa? Mengingatkan bahwa harusnya yang mereka ingat adalah soal ibadah. Inilah yang sudah salah di dalam orang Israel. Sekalipun memang mereka beribadah, korban-korban berjalan, tapi hidup mereka bukan lagi memuliakan Tuhan. Roma katakan apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, mereka memang beribadah. Ada korban-korban. Tetapi di sisi yang lain, setelah ibadah itu mereka hidup sesuka hati mereka. Nah, Tuhan bilang, ibadah yang sempurna itu seluruh hidupmu. Maka di sini tadi kita lihat, pintu domba inilah yang ditakbiskan, mengingatkan bahwa apa? Ingat ya, pintu domba ini tadi bercerita tentang lewatnya domba korban persembahan dosa, kan begitu. Mengingatkan bahwa ingat ya, kamu dulu mengalami pembuangan, kenapa? Karena kamu tidak lagi beribadah kepadaku. Karena apa? Karena hatimu sudah jauh padaku. Jadi ini yang pertama dibangun dan ini satu-satunya pintu yang ditakbiskan mengingatkan bahwa apa? Ingat ya, ibadah kepadaku itu memberikan damai untukmu. Ibadah kepadaku itu memberikan ketentraman bagimu. Jadi ini menjadi kunci ya dalam seluruh sendi kehidupan kita. Kaitannya yang pertama kita dengan Tuhan.
Kita lihat tadi, untuk kesembuhan fisik mereka rela tadi ya berbaring, nggak tahu kapan malaikat turun, dan nggak tentu berhasil juga karena hanya 1% yang akan berhasil, 99% akan gagal. Itu pun mereka rela menantikannya berbaring. Kenapa dibilang berbaring? Karena nggak tahu waktunya kapan. Mau ya. Tapi untuk Tuhan penebusan dosa, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk penebusan dosa yang terbuka bagi semua orang, berapalah yang memikirkan? Mari kita melihat pertanyaan yang kedua. Apakah yang Yesus katakan kepada orang yang lumpuh 38 tahun? Dan apa yang terjadi? Nah, di sini tadi dikatakannya Tuhan lihat. Tuhan tahu keadaan orang ini. Bahwa dia sudah sakit 38 tahun. Jadi gak perlu ya kasih informasi kepada Tuhan tentang siapa orang itu. Tuhan udah tahu. Iya. Gak ada perlu Tuhan diajari. Gak pernah mungkin ketemu. Tetapi Yesus tahu sampai penderitaannya berapa tahun pun Tuhan tahu. 38 tahun ini bukan waktu yang sedikit ya. Iya. Tapi satu sisi kita melihat Bapak ini entah pun mungkin sudah ada keputusasaan, tetapi terus di situ menanti, berarti ada terus dia berharap. Iya. Kita pun kalau ada orang gitu ya, udah lama dia antri untuk sesuatu hal gitu kan, yang lain langsung nyelonong. Kita pun tentu berbelas kasihan kepada orang yang udah lama antri itu kan. Atau dalam satu bis, biasanya kan kayak Tayo itu ya. Anak-anak katakan itu Tayo, yang bus warna hijau itu. Kalau kita udah perhatikan, ada yang berdiri gitu kan. Dari Pancur Batu sampai ke simpang kampus berdiri terus. Ketika ada kursi kosong, yang lain lebih cepat duduk, Kan tentu kita perhatian kepada dia ya. Ini nih Yesus tahu ya, orang ini tadi sudah 38 tahun sakit. Dan artinya susahlah hidupnya gitu. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ini Tuhan yang justru tanya ya, maukah engkau sembuh? Tapi dia bilang apa? Enggak ada yang turunkan aku Tuhan, karena enggak ada yang menolong aku. Tetapi kita lihat, apa Tuhan katakan di sini? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, berarti ini kan seperti kedipan mata ya, karena pada saat itu juga, pada saat Yesus berbicara, pada saat itu dikatakan, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Biasanya ya, ketika Tuhan melakukan mujizat, itu diawali dengan orang itu yang percaya, kan begitu ya. Baik perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, karena yang memang dia sudah punya iman. Aku kalau sentuh bajunya aja, kalau mungkin sentuh atau panggil dia nggak mungkin. Rame, paling nggak bajunya, aku yakin aku akan sembuh. Nah sembuh. Orang buta itu berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau mau? Buatlah aku melihat. Jadilah seperti yang engkau percayai. Nah ini, dia gak ada minta. Tetapi justru Tuhan yang tawarkan. Maukah engkau sembuh? Tapi dia banyak argumen ya. Tapi Yesus bilang apa? Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Ini gak ada imannya sama sekali. Enggak dia kenal pun Yesus. Tapi Yesus memberi kemurahan kepada dia. Dan dia berjalan. Lalu dia enggak lihat lagi Yesus kemana. Jadi dia enggak tahu tadi ya siapa yang menyembuhkan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Perkataan Yesus itu pasti. Kalau kau dalam Betesda tadi, kalaupun mungkin benar ya, air bergoncang itu akan pasti ada yang sembuh, satu orang yang terdahulu masuk. Ini pun orang sampai nunggu berbaring. Artinya apa?
terus menanti. Tapi di sini kita melihat firman Tuhan pasti apa yang dia katakan jadi, berapa yang orang cari. Untuk sesuatu yang mudah-mudahan, orang rela nunggunya seperti ini. Untuk sesuatu yang gak pasti, dia rela antri kayak gini. Bukan 1 malam, 2 malam, 3 malam loh. Berhari-hari atau mungkin bukan nginap di situ. Tetapi kan ini satu perjuangan yang besar. Tapi Yesus katakan apa? Ini ibaratnya apa? Kolam Bethesda yang gak ada kepastian, kenapa kamu menantikan di sana? Tapi perkataanku yang jelas pasti, tapi berapa kamu yang mencari? Ini kan sesuatu yang mustahil ya, 38 tahun itu sembuh mustahil. Kenapa? Karena otot itu sudah mati pun. Bapak tengah saya masih 5 tahun lumpuh, udah gak berotot. Dipapah pun dia berdiri, gak sanggup lagi. Kenapa? Karena udah gak ada lagi ototnya. Tinggal tulang dibungkus oleh kulit. Ini 38 tahun. Lumpuh, berarti udah otot itu gak ada lagi, udah gak berfungsi. Tetapi ketika Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, berjalanlah, pada saat itu. Kan? Kita lihat di sini, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya tapi kok gak iya dan amin sama aku ya? Coba selidiki. Apakah memang sungguh-sungguh kita mempercayai? Karena Tuhan bilang, jikalau engkau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah. Iya. Tapi kalau gitu buktinya aku enggak gitu kan. Kalau di sini tadi soal kesembuhan fisik ini enggak semua orang tadi ya Tuhan jumpai. Hanya 1 orang ini yang Tuhan jumpai. Itu pun ada. Nanti kita melihat setelah orang ini sembuh, dia memang angkat tilam ya, berjalan. Lalu orang-orang Yahudi, bukan orang Farisi loh yang tegur, bukan ahli Taurat, orang Yahudi. Dia bilang apa? Ini sahabat, kenapa kau angkat tilammu? Orang yang mengatakan, orang yang menyembuhkan aku itu yang berkata, maka ku lakukan. Siapa dia? Nah, ini kan kalau kita lihat, ya sahabat ini memang adalah aturan yang Tuhan beri dalam hukum Taurat ya. Bahwa apa? Tidak boleh bekerja. Tetapi akhirnya ahli Taurat menambah-nambah, artinya membuat tambah-tambahinya kan begitu. Untuk membuat orang makin paham maksudnya itu, sehingga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Pada akhirnya bergeser dari apa yang Tuhan maksud. Mereka akhirnya sudah terpatron, tertuju kepada aturan-aturan itu. Sudah keluar dari makna yang seharusnya. Tuhan mau dalam sabat yang Tuhan berikan itu, benar-benar memang hati mereka tidak disibukkan atau tidak dicekoi atau tidak direpotkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Cukuplah. 6 hari itu udah cukuplah kau pikirkan itu semua. 1 hari ini. Bukan maksud Tuhan hanya untuk dia, tapi cukuplah kau dengan beban yang 6 hari ini. Saat ini, biarlah aku mengisi engkau full. Kira-kira gitu ya. Tapi akhirnya karena Tuhan bilang gak boleh bekerja, mereka ahli-ahli Taurat membuat jadi detail. Terakhirnya mereka justru sudah memandang kepada peraturan-peraturan yang dibuat, makna sabat itu dan tergeser. Jadi udah ke sana mata mereka tertuju. Siapa yang melanggar, ini sudah dianggap sebagai penghujatan kepada Tuhan. Nah, kita lihat tadi di sini, kenapa kau angkat tilammu? Orang yang menyembuhkan aku yang mengatakannya, maka aku angkat. Iya. Tapi kemudian kita lihat, Yesus menjumpai dia di bait Allah. Apa dikatakannya di ayat yang ke-14? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Iya, ini sebenarnya yang Tuhan mau capai. Tetapi Tuhan mulai dari kesembuhan fisiknya. Tuhan melihat yang terberat itu, yang terbesar dalam masalahnya itu apa?
dosa itu. Karena itu tadi yang membuat dia sakit. Kan kita lihat tadi, jangan berbuat dosa lagi supaya. Berarti kemungkinan dia sakit adalah karena dosa. Walaupun bukan semua sakit akibat dosa. Tapi semua penderitaan yang melahirkan dosa. Kalau bukan tadi, ada pemberontakan. Di Taman Eden itu tidak ada penderitaan. Baik penderitaan akan makan minum, baik penderitaan fisik, baik kematian gak ada. Iya. Yang melahirkan penderitaan ini, penderitaan dari segi ekonomi, penderitaan dari segi fisik ini, yang melahirkan dosa. Walaupun bukan semua sakit penderitaan akibat dosa. Oh, orang itu sakit karena dosanya. Enggak semua itu. Tapi kalau bagian Bapak ini tadi, itu ya. Ini yang Tuhan mau. Yaitu apa? Dia sampai kepada bagian ini. Tuhan ingatkan, kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kalau penderitaan fisik ini karena terasa sekali, serius kita ya. Sakit gigi gitu ya, serius kita. Apalagi yang lebih parah lagi, kanker, gagal ginjal. Iya, batu empedu, ini serius kita menangani. Tapi siapa yang benar-benar menyadari ada satu penyakit yang gak akan berhenti, kematian itu pun tidak menghentikan. Itu apa? Penyakit dosa itu. Tuhan lihat ini jauh lebih bermasalah dan lebih besar masalahnya daripada sakit yang 38 tahun itu. Bagi kita, lama sekali nih. Iya. Tapi untuk sakit fisik ini, semua kita tentunya berlomba untuk mendapatkan kesembuhan. Medis gagal, dukun pun cari gitu ya. Iya kan? Ini awal pun gak cari medis ya kan, dari awal pun udah cari dukun, kenapa? Gratis. Iya cuman bawa ayam merah gitu ya kan, cuman bawa selembar daun sirih. Ini datang, akibat gak peduli. Mau anak terkutuk 4 keturunan gak peduli. Yang penting apa? Aku lega hari ini. Di samping mudah, murah. Padahal apa yang terjadi? Akibatnya bagaimana? Tuhan bilang terkutuk sampai keturunan keempat. Nggak pikirkan. Tuhan sakit hati atau tidak nggak perlu aku tahu. Yang penting aku sembuh. Makanya ada orang bilang gini. Ya aku nggak percayanya jimat-jimatnya itu katanya. Aku butuh obatnya katanya. Ya ampun. Sama saja lah. Walaupun mulut berkata aku nggak percaya dengan mantra-mantra itu, tapi yang kubutuhkan obatnya, ya udah kompleks itu. Ya kan, udah satu paket itu. Terima obatnya ya sama kutuknya lah jalan. Ini dia mau pilah-pilah ya kan. Untungnya boleh aku, ruginya jangan katanya. Mana bisa? Iya. Kita lihat tadi di sini ya. Tuhan kembali datang. Iya, mengingatkan bahwa apa? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Iya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu baca, bisa nanti kita lihat. Orang yang sudah Tuhan sembuhkan 38 tahun ini, akhirnya kayak mana? Dia, karena dia ditekan ya, siapa yang sembuhkan kau? Kau bukan melanggar hukum Sabat. Setelah dia tahu Yesus yang menyembuhkan dia langsung tunjuk Yesus. Orang itu yang menyembuhkan aku. Artinya apa? Jangan lagi aku kalian salahkan. Dialah, dia suruh aku. Berarti bagi dia kesembuhan 38 tahun tadi? Berarti juga ya. Tapi apakah dia sampai kepada pertobatan itu, mempercaya Yesus, mendengarkan apa yang dia katakan? Kalau kita lihat di sini, dari sikapnya ini, kita lihat tidak. Karena apa? Dia katakan, beda dia dengan yang buta sejak lahir itu kan. Ketika Tuhan sembuhkan, semua orang tanya, anak kampungnya bertanya,
Ahli-ahli Taurat bertanya, orang-orang Farisi bertanya, sampai dia dikucilkan. Siapa yang sembuhkan kau? Katanya Yesus, orang Nazaret itu. Kira-kira dibilang apa? Itu sesat itu. Emangnya ada pernah orang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir? Kalau dia bukan nabi, berawal dari bertambah pengenalannya nabi, dan dia dicerca terus dengan pertanyaan dan tekanan. Tapi apa? Dia tetap membela. Bagi dia mahal. Apa yang Tuhan buat itu sampai pada akhirnya Tuhan sendiri menjumpai dia. Percayakah engkau kepada anak manusia yang dijanjikan itu? Siapakah dia Tuhan? Akulah. Dan dia percaya. Mulai dari sejak kesembuhannya itu dia terus berdiri. Beda dengan ini. Sama-sama mungkin lama ya mereka sakit ya. Tapi kita melihat dia nggak mau lagi direpotkan. Dan kita lihat bukan semata-mata mujizat menuntun orang kepada pertobatan. Padahal Roma katakan apa? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Allah? Tidakkah semuanya itu menuntun engkau kepada pertobatan? Jikalau Tuhan sudah menolong kita, menjawab doa kita, tetap tujuannya apa? Supaya kita datang dalam pertobatan. Supaya kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Supaya kita sampai kepada benar-benar hidup berbalik dari dosa itu untuk dipimpin oleh Dia. Itu yang Tuhan mau. Ya, tapi kita lihat tadi Bapak ini enggak. Bahkan kita lihat ya, inilah awal orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mau membunuh Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus seperti menghilangkan Sabat. Bukan. Yesus bukan menghilangkan Sabat. Tapi Yesus memberikan makna yang sesungguhnya dari Sabat itu. Dan di sini kan Yesus berkata, anak Allah. Karena dia berkata, Bapakku. Nah, inilah dua hal yang membuat orang-orang Farisi makin mau membunuh Yesus. Padahal kan memang dia benar, anak Allah. Iya. Jadi apa yang bisa kita lihat tadi di sini? Belas kasihan Allah atas pengampunan dosa terbuka bagi semua orang. Kalau untuk kesembuhan fisik kadang-kadang ini tertentu ya. Tapi kalau kesembuhan secara batiniah, pengampunan dosa, hidup kekal, ini terbuka kepada semua orang. Tetapi untuk kesembuhan fisik yang tidak pasti dan tidak semua dapat tadi ya, beginilah orang mengejar dan mencarinya. Tapi untuk pengampunan dosa yang pasti dan ini terbuka bagi semua orang, berapa yang mengharapkan? Ini pasti, karena Tuhan katakan. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini Tuhan katakan, berarti untuk semua orang. Firman Tuhan pasti. Tapi berapa yang menantikan ini? Berapa yang berharap ke sini? Berapa yang menginginkan ini? Ya, kenapa? Karena dosa itu masih sepertinya menguntungkan dan menarik. Ya, kalau itu masih kamu merasa untung dan menarik, berarti kuasa setan itu lebih kuat di sana untuk menggelapkan hati. Iya. Karena kalau kita lihat, kalaupun kenikmatan dosa itu oke, kita buatlah nikmat. Berapa lama hidup? Setelah itu kita akan digulung dalam penderitaan selama-lamanya. Dan kalaupun misalkan menderita di bumi ini berapa lama? Tapi kalau pengampunan dosa ini ada, penderitaan itu sudah digulung dengan kematian. Yang didapatkan justru apa? Hidup yang kekal di dalam kekekalan. Hidup yang senang di kekekalan. Kita di sini mengharapkan apa ya? Ini orang banyak di luar ini yang dikejarnya ya. Kalau kita yang di sini yang kita kejar apa? Apakah pintu belas kasihan Allah
untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Inikah yang kita harapkan? Apa yang kita kejar? Atau apa yang kita nantikan? Ini Tuhan bilang terbuka bagi semua orang. Apakah bagian ini sudah kamu datang kepada Tuhan? Dan kita lihat bagaimana seriusnya Tuhan menunjukkan bahwa belas kasihannya untuk pengampunan dosa ini benar-benar tersedia, dan ya, bagi semua orang. Itu apa? Kematian anaknya di kayu salib itu. Ini sudah jelas dan gak perlu lagi diragukan. Tapi berapa yang mengharapkan ini? Berapa yang ini jadi? Dan dikatakan Tuhan apa? Siapapun yang datang kepadanya untuk memohonkan pengampunan, 100% jamin ada pengampunan. Bukan kebalikannya kayak tadi ya. Yang tadi kan 1% yang berhasil, 99 enggak. Itu pun banyak yang berbaring. Ini 100% jadi. Pasti. Tapi berapa yang datang? Berapa yang menantikan? Berapa yang mengharapkan itu? Tuhan gak pernah bilang, mudah-mudahanlah kau selamat jikalau kau percaya kepada aku. Di dalam Kristus tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Dia semua yang Dia katakan pasti iya dan amin. Maka apa? Iman itu pasti. Perubahan itu pasti. Bukan berarti kita bilang semua ya, perubahan pasti. Maka orang yang percaya kepada Kristus pasti ada perubahan. Iya. Ya aku percaya, tapi berubah yang gak ada. Ini di mana ini masalahnya? Enggak tahulah aku katanya kan. Aku percayanya aku. Berubah yang gak ada. Nah ini enggak demikian Tuhan katakan. Iya. Belas kasihan Allah, ya ini aplikasi ya. Atas pengampunan dosa terbuka bagi semua orang. Apa kesan saudara untuk berita ini? Iya. Rumor di masyarakat tentang debu-debu tadi mungkin kamu udah ke sana. Tetap juga kurapan pulang. Tapi mungkin bisa kamu ke sana lagi. Kalau ada waktu itu. Bisa mungkin kamu ke sana lagi. Tapi untuk yang Tuhan katakan ini gimana? Yang di sini ini sudah semua mendapatkan kepastian hidup yang kekal? Gimana? Ini semua kita ini sudah disembuhkan dari segi batiniah tadi. Ini jawabannya cuma 2 ya. Sudah dan belum ya. Iya. Pertanyaan yang kedua. Tidak ada satupun yang pasti di bumi ini kecuali firman Tuhan. Apakah firman itu sudah saudara cari? Iya. Kalau semua yang Tuhan katakan itu pasti. Apakah yang ini kita cari? Dan ini yang kita percayai? Atau kita masih hingga kini mengejar yang mudah-mudahan? Mengejar yang gak pasti. Ya memang inilah kodrat tadi ya. Sebagai keberadaan sudah jatuh dalam dosa, seleranya kemana? Pasti yang sia-sia. Maka pengampunan dosa, pembaharuan yang Tuhan kerjakan oleh karena kematiannya, selera itu yang akan Tuhan ubah. Yang seleranya adalah dosa dan kesia-siaan, akan mulai seleranya kepada apa yang Tuhan katakan, walaupun kemungkinan gagal bisa ada, kemungkinan jatuh bisa ada, tapi dia gak akan pernah selera lagi untuk dosa. Gak pernah. Walaupun mungkin dia bisa berdosa lagi, tapi dia gak akan pernah selera lagi ke sana. Beda dengan orang yang belum dibaharui. Memang seleranya ke sana. Memang keinginannya ke sana. Ya.
Mari kita membaca ayat yang di bawah ini, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membaca firman ini, biarlah Tuhan menerangi hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau orang-orang di Yerusalem ini, untuk kesembuhan secara fisik itu, seperti inilah yang mereka lakukan, sebagai bentuk pengharapan mereka yang tinggi. Tetapi kepastian pengampunan dosa, yang terbuka bagi semua orang, dan itu sudah nyata. Keseriusan Allah di dalam kematian-Mu Yesus di kayu salib. Berapakah yang mengharapkan? Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau yang berkata, semua yang Engkau akan panggil, yang Engkau akan pilih akan datang kepadamu. Karena itu kami sangat memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Apakah kami yang hadir di sini semuanya sudah mendapatkan keselamatan di dalam Engkau? Ataukah ada untuk hal ini kami masih sampai sekarang menunda dan tidak mengharapkan? Tuhan, kami sangat memohon belas kasihan-Mu supaya tidak ada kami yang akan binasa, tapi Engkaulah beranugerah untuk kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau yang meneruskan firman-Mu ini kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.